Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Sej Pangestu dengan NIM 21478939 PA 20775. Saya akan mencoba menyampaikan analisa saya terhadap masalah yang paling urgent dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam memperbaiki segala bidang kehidupan masyarakat yang berdasarkan adanya nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, proses pembangunan nasional itu merupakan salah satu upaya untuk merealisasikan tujuan yang telah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Namun sangat disayangkan, cita-cita tersebut sampai saat ini masih jauh dari kata tercapai. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan nasional. Nah, dalam presentasi kali ini, saya akan mencoba mengulik permasalahan utama dalam pembangunan nasional menurut kacamata pengamatan saya. Salah satu hal yang paling urgent dalam pembangunan nasional adalah pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang belum optimal atau jauh dari standar rata-rata. Mengapa dan apa akibat dari kualitas SDM yang tidak optimal? Kualitas pendidikan yang masih belum merata untuk seluruh putra-putri bangsa, dari mulai sarana-prasarana yang kurang memadai, jumlah pengajar yang minim, yang dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dari para pengajar, kemudian maupun kurikulum yang berganti-ganti. Contohnya, gaji guru di Indonesia hanya berkisar di antara 1 sampai 5 juta. Bahkan gaji guru honorer untuk SD hanya sekitar 300.000 hingga 1,5 juta. Seperti yang dilansir dari databooks.co.id, Indonesia bahkan menempati salah satu negara Asia Tenggara dengan rata-rata gaji guru terendah dengan 2,4 juta per bulan. Disusul Malaysia dengan 5,5 juta per bulan, dan di posisi teratas ada Singapura dengan 11,5 juta per bulan. Nah, dari permasalahan ini, bagaimana mungkin guru bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan Indonesia apabila kebutuhan pokoknya saja belum tercukupi dengan layak? Sebagai akibat dari permasalahan yang timbul, dapat kita belakangan ini ya, atau bahkan sudah terjadi secara berangsur-angsur dari waktu-waktu sebelumnya, dari jumlah tenaga kerja asing yang didatangkan dari negara lain dengan jumlah yang sangat fantastis. Seperti data yang dilansir oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat jumlah tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia sebanyak 73.011 orang pada semester 1 tahun 2023.
Kemenaker juga menambahkan, jika dilihat dari level jabatannya, hampir separuh TKA memiliki level jabatan profesional, yakni sebanyak 37,5 ribu orang, diikuti dengan konsultan sebanyak 16.000 orang, manajer 13,8 ribu orang, direksi 5,1 ribu orang, dan komisaris sebanyak 369 orang. Nah, menanggapi fenomena yang ada, menarik sekali untuk kita dapat merenungkan apakah pendidikan di Indonesia sejauh ini sudah dapat dikatakan cukup baik bagi kualitas cukup baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Adapun solusi yang coba saya tawarkan atau coba saya analisis antara lain perlu adanya perubahan paradigma dalam memahami permasalahan pendidikan. Selama ini, pendidikan dipandang sebagai pengeluaran sehingga terkesan membebani APBN. Padahal, pendidikan merupakan cikal bakal perubahan bagi sebuah peradaban. Nah, oleh karena itu, seharusnya pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi terhadap apa? Terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Nah, apabila kita memiliki keseriusan dalam memajukan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, tentunya perlu banyak investasi yang dilakukan untuk menunjang pembelajaran maupun peningkatan kemampuan ataupun kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui sektor pendidikan seperti itu. Kemudian juga dalam hal pendidikan yang saya tempuh saat ini, selain pentingnya hard skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja, kemampuan soft skill juga sama pentingnya, seperti kemampuan manajemen diri, organisasi, dan kemampuan yang lain sangat diperlukan dalam melatih kemampuan leadership atau teamwork yang baik. Hal ini dapat dilatih dengan memperbanyak kegiatan training, skill, maupun organisasi. Nah, selain itu, perlu juga ditumbuhkannya jiwa pengusaha, yaitu jiwa yang memanfaatkan segala permasalahan yang ada untuk menjadi salah satu faktor penunjang, menjadi salah satu hal produktif dalam segi ekonomi. Sebagian alumni perguruan tinggi kita memiliki mindset untuk berorientasi pada pekerjaan kantoran dibanding dengan usaha. Padahal peluang usaha lebih lebar terbuka asalkan memiliki komitmen dan semangat pantang menyerah. Menjadi pengusaha memang memiliki resiko gagal, namun lowongan pekerjaan juga sangatlah terbatas. Oleh karena itu, peluang di dunia bisnis sangatlah luas. Nah, dari faktor-faktor yang coba saya coba kita analisis bersama tersebut, mari kita renungkan dapatkah kita menerapkan salah satunya atau mungkin semuanya dalam orientasi ke depan kita menuju Indonesia yang lebih cemerlang seperti itu. Sekian presentasi saya, semoga pendidikan Indonesia dapat semakin baik ke depannya dan mampu mencetak generasi-generasi emas untuk Indonesia mendatang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.